Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto siap memborong 42 jet tempur Rafale buatan Prancis. Harga satu unit jet Rafale dibanderol 1,6 triliun rupiah. Anggota Komisi Pertahanan angkat suara dan juga akan meminta Menhan memberikan penjelasan di DPR. Kementerian Pertahanan resmi menandatangani kesepakatan pembelian 42 pesawat tempur Dassault Rafale dengan perusahaan penerbangan Prancis Dassault Aviation. Kesepakatan diteken di Jakarta disaksikan langsung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Kontrak awal pembelian yaitu 6 pesawat tempur Rafale sebagai tahapan pertama dari pembelian 42 pesawat. Bila kalau kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 28 Juni 2021. Satu jet Rafale dibanderol 1,6 triliun rupiah. Pemerintah berencana membeli 42 unit pesawat beserta pelatihan dan peralatan pendukung. Namun, apa keuntungan Indonesia membeli jet tempur ini menjadi pertanyaan anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono. Dalam waktu dekat, anggota Komisi Pertahanan akan memanggil Menhan Prabowo untuk memberikan penjelasan. Kebutuhan Indonesia akan jet tempur baru itu adalah satu kebutuhan yang nyata. Maka itu rencana ini sangat baik. Akan tetapi rencana pembelian jet tempur tersebut harus diikuti juga ya dengan pengadaan ground supporting unitnya, training pilotnya, ataupun hal-hal lainnya sehingga memastikan pesawat-pesawat tersebut dalam kondisi optimal. Dan juga kita juga harus ada timbal baliknya, yaitu transfer teknologi dari produsen sehingga kita juga bisa melakukan perbaikan ataupun juga perawatan terhadap pesawat-pesawat tersebut dalam jangka panjang. Nah, maka itu pada kesempatan yang akan datang berikutnya pasti kita akan meminta penjelasan secara detail dari Menhan akan rencana pembelian tersebut agar kita mengetahui persis keuntungan untuk kita melakukan pembelian terhadap pesawat-pesawat tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, pembelian jet tempur didasari oleh kebutuhan yang berdasarkan pertimbangan geopolitik dan geostrategis. Pesawat tempur ini adalah kebutuhan kita pada saat ini, mengingat kita harus melindungi 7,7 juta kilometer persegi luas wilayah kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kemudian ada 81.000 panjang pantai, garis pantai kita yang harus kemudian tetap kita jaga, ditambah lagi kondisi lingkungan strategis dan sebagainya. Jadi pembelanjaan ini harus tepat guna. Yang kedua, kita harus perhatikan geopolitik dan geostrategis. Tidak seperti beli mobil di dealer. Ada proses yang panjang dan kita harus memperhatikan geopolitik dan geostrategisnya. Itulah kenapa Pak Prabowo terus berkomunikasi dengan banyak negara terkait dengan penguatan alutsista kita. Karena belanja alutsista itu juga menjadi alat diplomasi pertahanan. Jadi untuk memastikan hubungan kita tetap terjaga dengan banyak negara, kemudian di sisi lain itu juga upaya kita membangun deterrent effect kita, memperkuat efek gentar kita dan sebagainya. Yang ketiga itu terkait dengan efisiensi. Tentu tadi pertanyaan Anda, ya dari mana anggarannya? Ya kita harus pastikan ketersediaan anggaran, sumber anggaran ini kemudian efisien, artinya barang yang kita dapatkan itu mampu memperkuat pertahanan kita, kemudian juga kapasitas fiskal kita sepadan dengan upaya kita mendapatkan alutsista yang berkualitas dan modern. Yang terakhir, yang tidak kalah penting itu adalah upaya alih teknologi dan offset atau konten lokal. Jadi semua belanja
alutsista itu harus dalam rangka upaya kita menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Tidak ada negara yang kuat secara militer, secara pertahanan kalau kemudian dia tidak mampu memproduksi alat-alat militernya atau alutsistanya itu secara mandiri. Sementara itu, Amerika Serikat juga memberikan lampu hijau bagi Indonesia untuk pembelian jet tempur F-15 sebanyak 36 unit. Nilai kontraknya diperkirakan sekitar 200 triliun rupiah. Rencana tersebut saat ini menunggu keputusan pihak Kongres Amerika Serikat. Tim TV One mengabarkan.